Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi dalam episode Marves Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun konektivitas maritim bersama salah satu deputi di Kemenko Marves, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Bapak Ayodhya Kalake. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang semuanya. Iya, Bapak bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lumayan pening nggak Pak? Baru hari Selasa. Sama aja semua hari buat kita. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita gelar karena dalam memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September tahun 2021. Nah, selain itu Kemenko Marves juga menggelar Pekan Literasi Maritim di minggu ini. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya kita ingin tanya-tanya sih Pak, sebenarnya pembangunan konektivitas maritim di Indonesia itu seperti apa? Jadi gini, kita refer dulu bagaimana visi poros maritim dunia itu pertama kali dicanangkan oleh Presiden Jokowi ya. Jadi sekitar tahun 2014. Kemudian sekitar 3 tahun kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017. Itu mengenai pedoman umum ya jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia. Jadi karena ini programnya jangka panjang, implementasinya tentunya masih berlanjut. Pada periode ini pembangunan 5 tahun periode kedua ya 2019-2024 untuk infrastruktur konektivitas termasuk konektivitas maritim tetap menjadi salah satu fokus ataupun prioritas pemerintah. Jadi diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ini kita dapat menghubungkan kawasan produktif yang sudah ada ya dan juga menciptakan kawasan produktif yang baru. Dan juga kita tentunya maksudnya adalah mengoptimalkan potensi daerah sehingga dapat menggerakkan ekonomi di daerah juga ya. Dan harapannya adalah infrastruktur tersebut akan meningkatkan produk domestik bruto dan juga daya saing nasional. Ini yang memang menjadi salah satu tujuan dari pembangunan infrastruktur. Dan kemudian juga di dalam Perpres tersebut ditetapkan 7 pilar yang mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia. Salah satunya adalah pilar ekonomi maritim yang memang fokus salah satunya adalah konektivitas laut yang efisien dan efektif untuk menurunkan biaya logistik. Ya. Jadi ini sudah kita tindak lanjuti dan sudah diturunkan dalam rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional sesuai instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020. Ya. Ini pentingnya kenapa? Karena kita juga bertujuan atau mengupayakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB itu ditargetkan meningkat dari 6,4% pada tahun 2015 menjadi 9% pada tahun 2030 dan 12,5% pada tahun 2045. Jadi untuk bisa mencapai target tersebut tentunya perlu terus dikembangkan infrastruktur pendukung ya, termasuk juga kita juga mendorong industrialisasi perikanan secara berkelanjutan dan berdaya saing, pengembangan wisata bahari ya secara inklusif dan sekali lagi di sini peran ataupun ketersediaan infrastruktur yang mendukung itu akan menjadi salah satu pendukung utama di dalam pencapaian target tersebut. Jadi itu hal-hal yang memang menjadi sorotan dan kita garis bawahi mengingat secara filosofis dengan adanya infrastruktur konektivitas maritim laut tidak lagi menjadi pemisah bagi pulau-pulau yang tersebar 17.500 lebih pulau ya. Tetapi sebaliknya mindset kita sudah menganggap laut itu adalah pemersatu dan penghubung pulau-pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan
kalau bisa saya ambil contoh satu hal, pembangunan suatu pelabuhan itu akan dapat memberikan beberapa manfaat ya. Di satu sisi keberadaan pelabuhan tentunya mendorong perdagangan antar daerah, antar pulau dan juga antar negara. Di sisi lain juga berperan untuk membangkitkan perekonomian di daerah hinterland dan sekitarnya. Jadi mengingat pelabuhan ini akan berkembang seiring perannya dalam perdagangan internasional, tentunya harus didukung juga oleh SDM yang terampil dan kompeten di bidang kepelabuhanan ya. Dan ini kita juga sudah mulai dari sekarang ya. Pendirian Universitas Maritim misalkan, dan juga berbagai pelatihan vokasi yang memang mengedepankan keahlian dari seorang untuk menciptakan SDM yang mumpuni. Oke. Berarti konektivitas maritim itu sejatinya seharusnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya Pak? Tentunya. Apalagi Indonesia itu kan sangat luas tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, konektivitas maritim itu salah satu aspek penting di dalamnya untuk mewujudkan visi poros maritim dunia ya Pak? Ya. Oke. Tapi sejauh ini apa aja sih Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Baik, kami ada catatan juga pembangunan infrastruktur konektivitas yang sudah dilakukan di antara lain ya. Itu 126 pelabuhan yang terdiri dari 7 pelabuhan utama ya. Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, kemudian Makassar, Bitung, Sorong dan juga Patimban. Dan juga ada 19 pelabuhan pengumpan regional dan 100 pelabuhan pengumpan lokal. Jadi transportasi laut sebagai unsur utama konektivitas maritim telah dibangun melalui, pertama itu adalah pengembangan 48 kota pelabuhan, kemudian sistem pelabuhan utama tol laut dan juga 7 international hub, dan short sea shipping serta manajemen pelabuhan modern. Jadi di sini kita bisa melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas, tidak hanya membangun tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur di bidang kemaritiman. Selain itu juga ada yang namanya proyek tol laut. Ini yang memang ditujukan untuk meningkatkan dan kelancaran distribusi barang ya sampai ke end user, khususnya ke pulau-pulau ataupun daerah tertinggal, terpencil dan terluar serta perbatasan. Ini 3 TP ya. Jadi pemerintah memang mengintegrasikannya juga dengan program jembatan udara ya, sehingga diharapkan wilayah-wilayah produktif akan dapat mendistribusikan barang logistik dengan lebih efisien dan efektif. Kalau konektivitas via udara itu pembangunan bandara itu ada, dalam catatan kami ada 15 bandara, termasuk 9 peningkatan 9 bandara kargo dan juga pembangunan 25 bandara di pulau terluar dan di daerah rawan bencana. Jadi sistem transportasi udara domestik dan internasional itu dikembangkan dengan pembangunan bandara utama 4 Aerocity dan juga bandara-bandara perintis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah infrastruktur digital. Ya. Konektivitas digital dan virtual itu dipenuhi dengan peningkatan jaringan broadband sampai dengan 100 Gbps ya, dan literasi TIK untuk seluruh kelompok masyarakat. Ya. Ini yang memang perlu memerlukan perhatian khusus konektivitas digital, apalagi di dalam era new normal ini kita juga menggalakkan semua melalui secara daring ya, termasuk pendidikan yang memang dilakukan secara daring. Selain itu juga pemerintah mendukung apa yang sekarang kita alami dalam sektor industri perkapalan nasional ya. Karena mau tidak mau untuk menjadi bangsa maritim yang kuat, tentunya kita juga harus mempunyai industri perkapalan yang mumpuni. Jadi ini akan mendukung terwujudnya konektivitas antar wilayah ya, dan juga menguatkan sarana transportasi laut secara mandiri ya. Jadi kita tidak lagi terlalu bergantung banyak kepada luar. Di samping itu juga pemerintah terus mendorong
pelayaran rakyat atau PLRA ya. Nah ini memang kita harus dorong terus karena memang kondisinya memerlukan bantuan pemerintah ya. Jadi daya saingnya memang harus kita dorong untuk lebih meningkat lagi, untuk menjadi lebih baik dan bisa berperan aktif dan mempunyai peran yang besar di dalam mendukung program Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke. Nah, selama 1 tahun ini kan Bapak udah banyak nih Pak pengalamannya berarti untuk ngurus soal transportasi dan juga infrastruktur. Ada nggak sih Pak cerita menarik atau pengalaman yang unik gitu selama mengurus soal kegiatan di Deputi 3? Banyak ya, saya kasih contoh diantaranya ya. Saya bersama tim itu melakukan perjalanan ke Flores Timur. Ya. Itu kapan tuh Pak? Aduh saya lupa waktunya, 1 tahun yang lalu mungkin ya. Okay. 1 tahun yang lalu sebelum terjadi bencana badai Seroja ya. Salah satunya adalah kami meninjau destinasi pariwisata yang ada di Pulau Meko. Jadi itu pasir timbul ya. Luasnya sekitar 1 kilometer persegi, terletak di ujungnya Pulau Adonara. Oke. Jadi kami menggunakan boat dari Larantuka, singgah sebentar dulu di Adonara di di Lamahala ya, karena ada juga nelayan-nelayan yang memang memerlukan bantuan pelabuhan perikanan ya, dan kami melanjutkan perjalanan ke Pasir Timbul ini. Memang potensi yang luar biasa indahnya ini ya, kita bisa melihat pada saat itu senja, ada gunung di background kita dan juga di samping ada beberapa pulau indah yang seperti lukisan, tetapi infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Okay. Jadi kami yakin bahwa di seluruh Indonesia ini banyak destinasi pariwisata, potensi-potensi yang memang harus didukung ya. Dan salah satu dukungannya itu adalah dengan pembuatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang memadai dan dapat menggerakkan perekonomian di sana. Ya, itu salah satu. Kemudian juga kemarin saya dapat tugas khusus ke Batam. Ya, yang memang Batam ini kan memerlukan perhatian khusus dalam artian Indonesia itu harus bisa berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Yeah. Kita perlu identifikasi apa penyebab kita kurang bisa bersaing, ya. Kalau memang sudah merasa cukup dapat bersaing dengan negara-negara yang lain, tentunya kita harus mengidentifikasi juga nilai apa yang bisa menjadikan kita terbaik. Jadi ini harus terus dilakukan, ya, karena tanpa itu kita akan tertinggal. Jadi bukan hanya membangun infrastruktur atau konstruksinya saja, ya, tetapi juga pengembangan sistem, ya, nanti ada drilling times, ya, manajemen kepelabuhanan, dan juga SDM yang memang mumpuni untuk bisa bersaing di level internasional, ya. Jadi ini memang beberapa pengalaman yang saya kira kenapa Batam, karena dari jarak pandang itu terlihat negara tetangga, ya, Singapura yang memang dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Ini yang memang harus menjadi pelajaran bagi kita, dan kita harus juga bisa mengambil pelajaran dari sana, apa yang menjadi kekurangan kita dan apa juga yang bisa menjadi potensi pendorong kita. Mungkin itu yang Oke, berarti sesuai sama pernyataan Bapak tadi ya Pak, kalau misalnya Indonesia tuh luas banget, alamnya indah banget, tapi sebenarnya itu juga jadi tantangan sendiri buat negeri kita. Tapi sebenarnya aspek apa sih Pak yang biasanya menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur kemaritiman? Membangun infrastruktur itu kita harus betul-betul cermat, ya. Tidak katakan kasarnya asal bangun saja. Tetapi ada suatu feasibility study, ya, ada suatu studi yang memang sudah mempelajari seksama bahwa dengan adanya pembangunan tersebut, dengan terciptanya infrastruktur tersebut, kita akan maju sekian langkah dibanding sebelumnya, ya.
Jadi FS ini harus dilakukan secara independen ya. Sehingga kita akan mengetahui secara detail di mana kekurangan dan kelebihan kita itu akan bisa tercermin di dalam studi tersebut. Ini yang selalu ditekankan oleh Pak Menko ya, di dalam melakukan pembangunan itu kita harus cermat dengan studi pendahuluan ya, apakah memang itu visible atau tidak, layak atau tidak kita melakukan pembangunan infrastruktur di suatu lokasi atau di suatu wilayah. Oke, berarti sebenarnya riset itu menjadi base yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Ya. Oke, terus untuk menutup nih Pak, sebenarnya saya mau tanya sebenarnya pandangan Bapak dan harapan Bapak di masa mendatang infrastruktur konektivitas itu bagaimana Pak? Ya, dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau ya, infrastruktur itu akan menjadi salah satu pendukung utama lancarnya konektivitas. Baik darat, laut, udara, kereta api maupun penyeberangan. Ya, kami punya forum Pak Menko yang pimpin langsung dengan diprogramkan untuk diadakan dengan seluruh provinsi di Indonesia dan saat ini sudah seluruh provinsi di Pulau Jawa dan seluruh provinsi di Sumatera. Dan kami sudah mulai bergerak ke Indonesia Timur. Apa manfaatnya forum ini? Jadi di dalam forum ini seluruh wakil kementerian itu hadir dan juga tentunya kepala daerah Pak Gubernur didampingi oleh Bupati dan Wali Kota, sehingga ada interaksi di sana ya. Ada interaksi mengidentifikasi suatu masalah secara cermat, secara teliti. Dan kita juga disajikan fakta karena Bapak dan Ibu Wali Kota ataupun Bupati inilah yang memang paling tahu daerahnya ya, selain Pak Gubernur atau Ibu Gubernur. Jadi melalui forum ini kita bisa selain mengidentifikasi dan juga berkomunikasi dengan baik ya, untuk membicarakan permasalahan ataupun isu-isu yang ada ya, mana yang menjadi prioritas dan memerlukan bantuan dari pusat. Jadi ini adalah salah satu cara kami berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah ya. Dan rapatnya dipimpin langsung oleh Pak Menko dan dihadiri oleh para menteri dari kementerian ataupun kepala lembaga yang terkait. Jadi forum ini sangat efektif. Biasanya kami adakan seminggu 2 kali. Ya, jadi nanti kami sudah mulai bergerak ke Nusa Tenggara dan kita harapkan seluruh provinsi di Indonesia ini akan kebagian dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum 2022. Kita harapkan kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang menjadi isu-isu tertentu yang memang memerlukan perhatian dan bantuan penanganan dari pusat. Untuk program ini, forum ini itu sebenarnya udah berjalan lama atau baru-baru Pak? Belum terlalu lama ya, tapi tidak terlalu baru juga. Yang pasti sempat bukan terhenti, tetapi agak melambat sedikit dengan adanya pandemi kemarin. Tapi kita sudah mulai ngebut lagi nih. Nanti hari Jumat dengan Sulawesi Tenggara ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita sudah mulai lagi bergerak lagi untuk bisa mendapatkan masukan dari daerah ya, terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di daerah tersebut. Berarti semoga dengan diadakannya forum itu bisa menjawab permasalahan yang ada di wilayah-wilayah ya. Ini Pak, kalau misalnya menurut Bapak apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah ada di track yang benar atau masih perlu pengembangan Pak? Salah satu fungsi dari rapat koordinasi adalah untuk mengecek ya, apakah memang ini masih on track atau kita perlu kembalikan ke jalurnya. Ya. Jadi biasanya kita ada rapat persiapan dulu dengan seluruh provinsi ini dan kita identifikasi apa-apa saja sih yang memang isu-isu yang perlu ditangani pusat dan apakah itu masih on track atau tidak. Dalam artian ini masih di dalam radar atau tidak ya.
Kalau tidak ya kita coba masukkan kembali untuk dibahas dan mendapatkan perhatian dari pimpinan di kementerian atau lembaga tertentu. Oke. Ya. Berarti di luar rapat tingkat Menko itu juga ada rapat-rapat? Ada. Dan setelah itu ada rapat tindak lanjut lagi. Oh, oke. Dan harus ada kunjungan lapangan. Oke. Panjang Ini berarti prosesnya panjang, ya? prosesnya panjang. Jadi memang memerlukan waktu untuk bisa menyelesaikan suatu masalah itu secara tuntas ya. Jadi untuk hasil yang baik memang kita harus persiapan yang baik pula. Jadi apa yang sudah dilakukan dulu ya kita tidak perlu cari salah atau betulnya, tetapi kita mencari fakta yang ada. Kalau ada permasalahan itu coba kita selesaikan. Iya. Apalagi pembangunan infrastruktur itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Betul. Bahkan untuk pembangunannya itu sendiri kan memakan waktu ya Pak ya? Ya. Oke deh, sampailah kita di akhir podcast. Terima kasih banyak tim Marves sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.